Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam mengenai materi unsur-unsur komunikasi. Baik, namun sebelum kita masuk ke bahasan materi, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu, karena menurut pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator baju coklat baju pramuka. Perkenalkan, nama saya Sadika, NIREM 0301210203. Selanjutnya perkenalan akan diteruskan oleh Mbak Yati, Mbak Nisa, dan Mbak Silmi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, pergi ke pasar beli buah markisa. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIREM 0301210204. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Bunga Mawar, Bunga Melati. Kenalin aku Yati dengan NIREM 03.01.21.0205 sebagai pemateri. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, bangun malam lari masa kemi. Kenalin, nama aku Silmi. NIREM 0301210206. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kenalan dari kelompok kami. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan materi. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi dan fungsi komunikasi yang akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Iya, jadi teman-teman, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah istilah komunikasi, berasal dari bahasa Latin communication, yang bersumber dari kata komunis, yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Hoffman mendefinisikan proses komunikasi sebagai proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu ada 8. Yang pertama, informasi. Mengumpulkan, menyimpan, memproses, menyebar informasi berita, data, gambar, fakta dan pesan, opini dan komentar yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu sosialisasi, yakni menyediakan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang aktif. Yang ketiga, motivasi. Menjelaskan tujuan masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mendorong, memotivasi kegiatan individu dan kelompok berdasarkan kesejahteraan bersama. Lalu yang keempat yaitu perdebatan dan diskusi. Menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Menyediakan bukti-bukti yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat umum, dengan tujuan agar masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Lalu yang kelima yaitu pendidikan. Pengalihan ilmu pengetahuan sehingga pengembangan intelektual, pembentukan watak, dan pendidikan keterampilan serta kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. Yang keenam yaitu memajukan kebudayaan. Penyebarluasan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu. Perkembangan kebudayaan dengan memperluas horizon seseorang, membangun imajinasi, serta mendorong kreativitas seseorang sesuai kebutuhan estetikanya. Lalu yang ketujuh yaitu hiburan. Penyebarluasan simbol, sinyal, suara, dan citra dari drama, tari, kesenian, kesusastraan, komedi, olahraga, dan lain sebagainya untuk kesenangan. Lalu yang terakhir yaitu integrasi, menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang diperlukan agar mereka dapat saling mengenal dan menghargai kondisi, pandangan, serta keinginan orang lain. Terima kasih. Waktu dan jaringan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali Mbak Anissa atas presentasinya.
Baik, untuk materi selanjutnya mengenai tujuan dan unsur komunikasi akan disampaikan oleh Mbak Yati. Waktu dan jaringan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi di sini ada 3. Yang pertama yaitu informatif. Bertujuan untuk memberi informasi pendekatan pada pikiran berkomunikasi secara informatif. Informasi-informasi yang kita sampaikan harus faktual dan objektif. Lalu selanjutnya yang kedua, persuatif. Bertujuan untuk mengunggah perasaan orang seperti senang dan tidak senang, suka dan tidak suka. Lalu selanjutnya, entertainment. Bertujuan untuk menghibur orang, misalnya seorang membuat dialog atau lelucon. Bertujuan agar orang lain mempunyai perasaan gembira. Lalu selanjutnya unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 3, yaitu sumber komunikator, yaitu pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Lalu pesan, yaitu serangkat simbol verbal ataupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, dan gagasan dari komunikator. Lalu penerima pesan bisa disebut komunikan. Lalu selanjutnya saluran. Saluran adalah jalanan yang dilalui pesan yang disampaikan sumber kepada penerima. Lalu yang terakhir adalah efek. Efek di sini komunikasi merupakan respon penerima terhadap pesan-pesan yang diterima dan merupakan umpan balik feedback bagi komunikator dan sumber atas pesan-pesan yang disampaikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Yati atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya mengenai proses komunikasi yang akan saya sampaikan sendiri. Proses komunikasi. Baik, teman-teman, proses komunikasi dalam modelan penyuluhan, proses komunikasi terjadi karena penyuluh berusaha untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada petani, dari petani kepada penyuluh, dan juga dari petani kepada petani lainnya. Pesan-pesan dapat disampaikan secara verbal atau dengan nyata kata, atau non verbal, atau juga tidak dengan kata-kata, seperti isyarat, gerakan, tindakan, gambar, dan sebagainya. Oleh komunikator kepada komunikan atau sasaran secara langsung atau melalui sarana untuk mempengaruhi kognisinya, intelektualitasnya, emosinya, dan afeksinya, serta psikomotriknya, sehingga sasaran mau merubah perilaku, behavior, dan kepribadian personality. Itulah yang dimaksud dengan proses komunikasi. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor dan rintangan yang dihadapi dalam penyuluhan yang akan disampaikan oleh Mbak Silmi. Waktu dan jaringan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari komunikasi. Di sini ada 2 faktor, bisa dilihat dari komunikator atau sumber komunikasi dan bisa dilihat dari segi reseptor atau penerima. Dilihat dari komunikator atau sumber komunikasi, di sini ada 2, yaitu kecakapan komunikasi dan komunikasi dipengaruhi oleh saluran atau alat tubuh dari komunikator, terutama dalam komunikasi lisan. Yang kedua, dilihat dari segi reseptor atau penerima. Di sini mencapai menjadi 4, yaitu percakapan komunikasi atau reseptor, sikap reseptor, dan pengetahuan reseptor atau pendengar. Komunikasi dipengaruhi oleh sistem sosial. Baik, selanjutnya. Rintangan-rintangan dalam komunikasi. Pertama, ada kurang kecakapan
berkomunikasi, kurang memahami sistem sosial, komunikasi yang berlebihan, sikap yang kurang tepat, lalu syahwat sangka atau produksi yang tak berdasar, seperti rasa curiga terhadap suatu budaya atau golongan, pengetahuan kurang, rintangan karena kesalahan bahasa, dan komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang tidak mengajak untuk saling mengutarakan pendapat, namun hanya mendengarkan. Baik, terima kasih. Waktu dan jaringan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Juni atas presentasinya. Itulah hasil presentasi dari kami, materi-materi yang tadi disampaikan. Sebelum kita tutup presentasi ini, saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemateri dari kelompok 9. Saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi kali ini. Kesimpulan, bagi seorang penyuluh, kemahiran komunikasi itu sangat penting. Maka dari itu, seorang penyuluh harus memperhatikan unsur-unsur komunikasi, yaitu pesan, sumber, komunikan, saluran, dan efek. Serta juga harus memperhatikan dua aspek lain, yaitu faktor, pengaruhnya, dan rintangan dalam komunikasi yang dihadapi. Itulah kesimpulan dari materi presentasi kali ini. Mengakhiri presentasi kali ini, kami dari kelompok 9 memohon maaf untuk apabila ada kata yang kurang berkenan dan menyakiti hati. Pada Allah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.